Seolah tak pernah berhenti. Begitu deras gelombang hoaks yang tersebar di berbagai media sosial, terutama di grup WhatsApp. Bahkan di grup WhatsApp kaum terpelajar, guru, dosen, pemuka agama, ASN, politisi, pelaku bisnis, dan berbagai profesi dan paguyuban lainnya. Dengan mudahnya, informasi hoaks disebar, di-sharing, dan dibagi. Yang lebih menyedihkan lagi, jika diteruskan pula oleh pihak yang seharusnya bisa berpikir rasional, yaitu mereka yang bisa menyaring dulu sebelum men-sharing, saring sebelum sharing, pikir sebelum kirim, dan bijak sebelum bagi. Setidaknya 30-60% orang Indonesia terpapar hoaks saat mengakses dan berkomunikasi melalui dunia maya. Sementara hanya 21-36% saja yang mampu mengenali sebab informasi hoaks. Apalagi, isu hoaks umumnya mencakup 3 isu yang tergolong urgent dan sensitif, yaitu kesehatan, politik, dan agama. Dalam website Kementerian Kominfo menyebutkan bahwa ada sekitar 800.000 situs di Indonesia yang terindikasi sebagai penyebar informasi palsu. Salam edukasi, salam inspirasi. Semoga mencerahkan dan mencerdaskan. Selamat berjumpa di channel 10 Menit Menginspirasi. Untuk teman-teman insan pendidikan, guru, orang tua siswa, mahasiswa, dan siapapun Anda yang memiliki rasa ingin tahu tentang pendidikan, persekolahan, dan pembelajaran. Lalu, apa yang salah? Dalam kurikulum pendidikan Indonesia telah diperkenalkan sebuah pendekatan yang sebenarnya sangat ampuh untuk mengenali dan mencegah penyebaran hoaks. Bukan itu saja, bahkan mendorong siswa dan generasi bangsa untuk berpikir rasional dan kritis. Pendekatan ini seharusnya telah melekat dan membudaya dalam cara berpikir siswa yang sekarang ada yang sudah jadi mahasiswa atau telah lulus perguruan tinggi, dan terutama pengajar, guru, dan dosen. Mengapa pengajar adalah pelaksana pendekatan tersebut di kelas selama bertahun-tahun? Pendekatan ini seharusnya sudah menyatu dalam cara mengolah informasi karena telah diaplikasikan dalam pembelajaran dalam rentan waktu yang cukup memadai dari tahun 2003 sampai 2022 atau 2023 pada kurikulum 2003. Pendekatan itu adalah pendekatan saintifik atau pendekatan ilmiah. Betapa hebatnya pendekatan saintifik dalam membantu mendidik generasi bangsa untuk selalu menganalisis sesuatu dengan pendekatan ilmiah. Sistematika pendekatan ini membantu kita untuk tidak mudah percaya begitu saja pada suatu informasi, kecuali kita telah memprosesnya dengan cara yang tepat melalui 5 langkah dalam pendekatan saintifik. Ini adalah kunci untuk menciptakan generasi yang kritis, cerdas, dan mampu berpikir mandiri. Pendekatan saintifik bukan hanya sekedar metode dalam pembelajaran, tetapi juga sebuah pendekatan yang membentuk pola pikir siswa hari ini dan bangsa pada masa selanjutnya. Ini adalah kunci menciptakan generasi yang selalu berpikir kritis, analitis, dan mandiri. Dampak positifnya akan terasa dalam jangka panjang setelah pendekatan ini mendarah daging dalam cara berpikir dan bertindak bangsa kita. Ketika itu, kita memiliki masyarakat yang cerdas, tidak mudah terpengaruh oleh informasi yang salah, dan selalu berusaha mencari kebenaran. Di samping itu, ketika pendekatan ini telah menjadi budaya akan melahirkan siswa, mahasiswa, dan bangsa yang berorientasi pada riset ilmiah, karena prinsip riset identik dengan 5 tahap pendekatan saintifik. Pendekatan saintifik terdiri dari 5 langkah penting, yaitu mengamati, menanya, mengumpulkan informasi, menalar atau mengasosiasi, dan mengkomunikasikan. Dengan mengikuti langkah-langkah ini, kita tidak hanya menerima informasi begitu saja. Pertanyaannya adalah, bagaimana pendekatan saintifik ini bekerja jika diperhadapkan dengan sebuah informasi? Perhatikan, begini tahapannya. Pertama, mengamati. Jika kita menerima sebuah informasi, baik berita tertulis, video, audio, atau narasi dan informasi dalam bentuk lainnya seperti karikatur, meme, ilustrasi, dan lainnya, maka yang dilakukan terlebih dahulu adalah mengamati. Sekali lagi, mengamati. Apa yang dilakukan dalam tahapan ini?
Amati dulu informasi yang diterima secara utuh. Baca keseluruhan, tonton sampai habis. Lalu, berpikir sejenak untuk dilanjutkan pada tahapan kedua. Harap diperhatikan tahapan selanjutnya karena sebenarnya di sini titik rawan persebaran sebuah informasi termasuk yang hoaks. Karena umumnya, sebuah informasi tidak diamati secara utuh, langsung dibagi padahal belum masuk ke tahap kedua. Ada juga keinginan seseorang dianggap sebagai orang yang berjasa, dalam tanda petik, karena dia adalah orang yang pertama mengirim berita. Dalam banyak kasus, ternyata beritanya palsu atau hoaks, tentu sangat naif. Tahap kedua adalah menanya atau bertanya. Berita yang sudah dibaca, dicerna dengan baik, atau ditonton secara utuh, lalu ajukan pertanyaan pada diri sendiri atas informasi tadi. Ajukan pertanyaan sebanyak-banyaknya atas informasi yang tadi diamati. Misalnya dengan pertanyaan, dari mana sumbernya? Siapa penulisnya? Siapa yang memproduksinya? Layakkah dipercaya? Apakah ada referensi ilmiahnya? Apakah informasi ini tendensius? Apakah berita ini bisa dipertanggungjawabkan? Apakah konteks berita ini masih relevan dari segi waktu? Apakah ada maksud tertentu di balik informasi ini? Dan pertanyaan lainnya. Dengan mengajukan pertanyaan, berarti kita telah mulai berpikir kritis dan rasional atas sebuah informasi. Langkah ketiga, mengumpulkan informasi. Informasi apa yang dikumpulkan? Yaitu informasi pembanding untuk menguji kebenaran informasi yang dibaca atau ditonton di awal tadi. Tentu, kita mencari sumber-sumber yang layak dipercaya, mencari dengan cara googling, membaca buku, bertanya pada ahli, meminta konfirmasi pada orang yang mempunyai kompetensi atau otoritas pada bidang tertentu, mencari referensi jurnal ilmiah, bahkan saat ini bisa kita manfaatkan Artificial Intelligence atau AI, yaitu ChatGPT yang bisa kita akses di HP kita masing-masing. Intinya, kita mencari informasi yang memadai untuk menguji kebenaran informasi yang kita baca atau tonton sebelumnya. Langkah keempat, menalar atau mengasosiasi untuk menarik kesimpulan. Berbekal pertanyaan kritis dan mengumpulkan informasi tadi, maka ini tahapan penting selanjutnya adalah menghubungkan antara informasi awal dengan informasi pembanding. Menghubungkan antara satu fakta dengan fakta pembanding. Menghubungkan antara satu data dengan data yang lainnya. Setelah tahapan itu, selanjutnya kita sudah dapat menarik kesimpulan. Kesimpulan apa yang diambil? Yaitu ternyata informasi ini salah atau benar atau hoaks. Postingan ini bermanfaat atau tidak bermanfaat. Berita ini akan meresahkan atau menyejukkan. Postingan ini menambah wawasan atau justru menyesatkan orang lain. Dengan kesimpulan yang dihasilkan, baru selanjutnya mempertimbangkan untuk ke tahap akhir, yaitu mengkomunikasikan sebagai langkah terakhir. Mengkomunikasikan dalam konteks ini berarti membagikan informasi di awal tadi jika mengandung benar dan manfaat. Atau jika informasi tersebut ternyata mengandung unsur hoaks atau palsu, maka ada dua pilihannya. Pertama, tidak membagikan dan hentikan peredaran informasi itu sampai pada diri kita. Atau pilihan kedua, dibagikan tetapi diikuti dengan informasi bahwa berita ini hoaks atau mengandung kebencian atau hal berbahaya lainnya. Agar aplikatif, mari kita lihat contoh sebuah informasi dan bagaimana menerapkan pendekatan saintifik. Misalnya, ada sebuah berita bahwa vaksin COVID-19 mengandung mikrochip pelacak manusia. Berikut langkah-langkah pendekatan saintifik. 1. Mengamati. Pada langkah pertama, kita harus mengamati berita atau klaim tersebut. Ini melibatkan membaca atau mendengarkan informasi dengan cermat dan mencatat apa yang diklaim. 2. Menanya. Langkah kedua adalah menanyakan pertanyaan kritis. Dalam hal ini, kita bisa bertanya, apakah ada bukti konkret yang mendukung klaim ini? Siapa yang membuat klaim ini? Apakah klaim ini didukung oleh sumber terpercaya? 3. Mengumpulkan informasi. Setelah mengajukan pertanyaan, langkah selanjutnya adalah mengumpulkan informasi tambahan. Ini melibatkan mencari sumber-sumber terpercaya yang dapat memberikan data dan fakta yang relevan tentang vaksin COVID-19 dan apakah benar ada mikrochip pelacak di dalamnya. 4. Menalar atau mengasosiasi. Dalam langkah ini, kita akan mengevaluasi informasi yang telah dikumpulkan.
Apakah bukti-bukti ditemukan mendukung klaim bahwa vaksin mengandung microchip? Apakah sumber-sumber yang digunakan terpercaya? Kita juga bisa mencari penelitian ilmiah dan pernyataan resmi dari badan kesehatan yang relevan. 5. Mengomunikasikan. Langkah terakhir adalah mengkomunikasikan hasil analisis kita. Jika setelah mengikuti langkah-langkah sebelumnya, kita menemukan bahwa klaim tersebut adalah hoaks dan tidak didukung oleh bukti yang kuat, maka kita harus berbagi informasi ini dengan orang lain. Kita dapat menggunakan media sosial atau sumber berita terpercaya untuk menyebarkan fakta yang benar. Dalam contoh ini, dengan mengikuti pendekatan saintifik, kita dapat menunjukkan bahwa klaim vaksin COVID-19 mengandung microchip adalah hoaks. Kita dapat mengumpulkan informasi dari Badan Kesehatan Dunia dan penelitian ilmiah yang menunjukkan bahwa vaksin-vaksin yang telah disetujui untuk digunakan aman dan tidak mengandung mikrochip pelacak. Dengan berbagi informasi ini dengan orang lain, kita dapat membantu mencegah penyebaran hoaks dan mempromosikan pemahaman yang lebih baik tentang vaksinasi COVID-19. Dengan menerapkan pendekatan saintifik secara konsisten, guru dan peserta didik serta anak bangsa akan membentuk budaya berpikir yang cerdas dan kritis, yang akan membantu mereka menghadapi informasi yang tidak jelas kebenarannya dengan bijak dan menjaga akurasi dalam penilaian mereka terhadap berita dan klaim yang mereka temui. Poin A. Generasi hebat dengan pendekatan saintifik. Seorang siswa yang selanjutnya menjadi bagian dari rakyat dan bangsa yang telah terbiasa dengan pendekatan saintifik sejak dini akan menunjukkan perilaku yang mencerminkan kemampuan berpikir kritis dan analitis yang kuat dalam berbagai aspek kehidupan mereka. Berikut adalah gambaran perilaku dan dampak positifnya. Perilaku seorang siswa yang selanjutnya menjadi mahasiswa, alumni yang berkiprah di berbagai bidang dan secara kumulatif menjadi kumpulan rakyat dan bangsa Indonesia akan terbiasa dengan pendekatan saintifik. 1. Berpikir kritis. Kita akan secara otomatis mengajukan pertanyaan kritis saat mereka dihadapkan pada informasi atau masalah tertentu. Mereka tidak menerima klaim atau pandangan tanpa melakukan analisis lebih lanjut. 2. Menggunakan data dan bukti. Kita akan mencari data, bukti, atau informasi yang mendukung keputusan atau pandangan mereka. Mereka akan menghindari membuat keputusan berdasarkan spekulasi atau asumsi semata. 3. Mengembangkan argumentasi logis. Kita akan mampu menyusun argumentasi yang logis dan terbukti berdasarkan informasi yang mereka kumpulkan. Mereka dapat berbicara dan menulis dengan jelas dan rasional. 4. Menerima kritik dengan baik. Kita akan terbiasa menerima kritik atau pendapat berlawanan dengan terbuka dan siap untuk mempertimbangkan pandangan orang lain. Ini menciptakan lingkungan yang sehat untuk diskusi dan pemecahan masalah. 5. Memecahkan masalah dengan efektif. Ketika dihadapkan pada masalah, kita akan mampu memecahkannya secara sistematis. Mereka akan menggunakan pendekatan berpikir yang sistematis dan ilmiah untuk mencari solusi. 6. Generasi yang inovatif. Generasi yang terbiasa dengan pendekatan saintifik akan cenderung menjadi generasi yang inovatif. Mereka akan mampu mengembangkan solusi kreatif untuk tantangan-tantangan yang kompleks. 7. Pemimpin yang berpikir jauh ke depan. Generasi akan menjadi pemimpin yang mampu berpikir jauh ke depan dan mengantisipasi konsekuensi dari tindakan dan kebijakan. Ini akan membantu mencegah kebijakan yang merugikan di masa depan. 8. Penyiar informasi yang bertanggung jawab. Generasi akan menjadi konsumen informasi yang cerdas dan penyiar informasi yang bertanggung jawab. Mereka akan membantu menghentikan penyebaran hoaks dan informasi palsu. 9. Pembuat keputusan yang bijak. Generasi akan memiliki kemampuan untuk membuat keputusan yang bijak berdasarkan fakta dan bukti, bukan hanya berdasarkan emosi atau tekanan sosial. 10. Mendukung kemajuan sains dan teknologi. Generasi yang akan berkontribusi pada kemajuan sains dan teknologi karena memiliki pemahaman yang kuat tentang metode ilmiah. Secara keseluruhan, pendidikan yang mendorong pendekatan saintifik sejak dini pada peserta didik akan memiliki dampak positif yang luar biasa pada kemajuan bangsa di masa depan. Generasi yang terlatih dengan baik dalam berpikir kritis dan ilmiah akan membantu menciptakan masyarakat yang lebih cerdas, terinformasi, dan mampu menghadapi tantangan-tantangan kompleks yang akan dihadapi bangsa ini. Mereka akan menjadi pemimpin masa depan yang siap mengemban tanggung jawab untuk mencapai kemajuan yang berkelanjutan. Poin B. Bagaimana guru menyikapinya? Kita tahu bahwa sebagai pendidik, kita adalah garda terdepan dalam membentuk pikiran dan nilai-nilai generasi mendatang.
Namun, sayangnya, masih ada oknum di antara kita yang secara sembrono meneruskan pesan-pesan berantai, berita palsu, dan propaganda tanpa melakukan verifikasi atau berpikir kritis. Kita, para pendidik, diharapkan menjadi panutan. Tetapi ketika kita dengan cepat mempercayai dan menyebarkan informasi tanpa dasar, kita menciptakan ketidakpastian dan konflik di antara siswa kita. Lebih dari itu, kita melupakan kekuatan utama yang harus kita anut dalam setiap tindakan kita, yaitu pendekatan saintifik. Pendekatan saintifik bukan hanya metode pembelajaran, tetapi juga sikap hidup yang melibatkan observasi, pertanyaan kritis, pengumpulan bukti, penalaran logis, dan komunikasi yang tepat. Namun, apa yang terjadi jika kita mengabaikan pendekatan ini dalam kehidupan sehari-hari kita? Ketika kita membagikan informasi tanpa melakukan verifikasi, kita menyebarkan ketidakpastian, ketakutan, dan terkadang kebencian. Kita dapat menjadi alat penyebaran hoaks dan konflik yang jelas bertentangan dengan misi kita sebagai pendidik. Sekarang saatnya untuk merefleksikan kembali peran kita sebagai pemimpin pendidikan. Mari kita memulai dengan diri kita sendiri. Sebelum menyebarkan informasi atau berbagi pesan, mari kita terapkan pendekatan saintifik. Mari kita ajukan pertanyaan kritis, apakah ini sudah benar? Apakah ada bukti yang mendukungnya? Apakah ini akan memberikan manfaat atau kerusakan? Ingatlah, pendidikan tidak hanya tentang memberitahu, tetapi juga tentang membimbing untuk berpikir. Kita bertanggung jawab untuk menciptakan generasi yang mampu berpikir kritis, memiliki integritas, dan berkontribusi positif dalam masyarakat. Dalam dunia yang penuh dengan informasi yang bertebaran, mari kita jadikan pendekatan saintifik sebagai pedoman dalam hidup kita. Mari kita berkomitmen untuk menyaring sebelum menyebarkan, memverifikasi sebelum mempercayai, dan selalu berusaha untuk mencapai pemahaman yang lebih dalam. Dengan begitu, kita tidak hanya akan membentuk generasi yang cerdas dan berpikir ilmiah, tetapi juga menciptakan lingkungan yang lebih aman, harmonis, dan rasional. Mari kita bersama-sama memperkuat peran kita sebagai pendidik, karena masa depan anak-anak bangsa ini bergantung pada kita. Poin C. Pendekatan yang kehilangan arah dan mispersepsi guru. Ada kesalahan berpikir atau mispersepsi pada sebagian pendidik, bahwa seiring beralihnya kurikulum dari kurikulum 2003 ke kurikulum Merdeka, sebagian guru menganggap bahwa pendekatan saintifik tidak relevan lagi digunakan karena ia bagian dari kurikulum 2003. Padahal, sama halnya dengan metode atau pendekatan lain, ia tetap relevan digunakan. Karena pendekatan saintifik bukan soal kurikulum apa yang diterapkan, tetapi materi pelajaran apa yang akan disampaikan dengan pilihan-pilihan metode dan pendekatan pembelajaran yang relevan. Selain soal materi pelajaran, pendekatan saintifik tetap akan relevan di kurikulum manapun, kini dan masa yang akan datang, karena ia berkaitan dengan setting dan sudut pandang seorang guru terhadap proses pembelajaran. Dengan pendekatan ini dikaitkan atau dikombinasikan dengan metode pembelajaran lainnya yang saling mendukung atau pencapaian tujuan pembelajaran. Karena itu, mari kembali kita luruskan mispersepsi tentang pendekatan saintifik. Mari kita gali kembali harta tersembunyi dalam pendidikan kita yang bernama pendekatan saintifik. Terima kasih sudah menyimak. Akhirnya saya ingin menyampaikan bahwa jika teman-teman mendapat manfaat dari channel ini, silakan bagikan pada orang-orang yang dikasihi. Bagikan pula pada grup media sosial teman-teman. Dengan demikian, mereka pun bisa mendapat informasi, mungkin saja bisa terinspirasi dan tercerahkan. Karena berbagi itu indah, berbagi itu ibadah. Salam edukasi, salam inspirasi.